Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita pemadatan materi untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah ya. Ini saya sampaikan kisi-kisi untuk ujian sekolahnya untuk bilangan akar, pangkat, dan logaritma yang kemarin kita bahas. Nanti yang saya keluarkan yang ini nanti kisi-kisi ini saya lampirkan di GCR ya. Yang pertama operasi pangkat pecahan, penjumlahan dan pengurangan, pangkatnya pangkat pecahan. Kemudian yang kedua pembagian tapi dipangkatkan lagi. Kemudian ada bilangan akarnya, penjumlahan, pengurangan biasa. Tapi nanti bilangan dalam akar ini bilangan yang bisa disederhanakan, atau misalkan akar 18, nah 18 kan 9 kali 2, nanti 9-nya bisa keluar. Kemudian bilangan logaritma yang bilangan pokoknya berbeda, nanti pengurangan digabungkan menjadi pembagian dan fungsi kuadrat. Jadi kalian diminta menentukan grafiknya, opsinya nanti bentuknya grafik, diketahui bersamanya, kemarin kita sudah bahas. Kemudian perkalian dua buah matrik, determinan matrik, sama inverse matrik. Nah, kemudian yang ini nilai optimum, ada grafiknya, daerah diarsir, kemudian kalian tentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, sekarang yang ini nih, deret aritmatika. Deret aritmatika, oke, untuk deret aritmatika nanti yang keluar satu nomor. Oke, untuk deret aritmatika, ini soalnya yang ini ya, nomor 6 contohnya. Jadi diketahui deret aritmatika ini kelipatannya sama, maksudnya ditambah atau dikurangi berapa gitu loh. Nah ini sebagai suku ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang ditanyakan jumlah 5 suku yang pertama, berarti dijumlahkan 5 angka. Nah ini kan 2 ditambah 4 ditambah 6, nah kan baru 3 angka, tambah 8 baru 4 angka, habis 8 berapa lah, 2 ke 4 kan tambah 2 tambah 2 tambah 2 terus, berarti tambah 10. Nah ini jumlah 5 angka atau 5 suku yang pertama, tinggal ditambahkan ini kalau manual 10, 20, 30, berarti jawabannya 30. Ini kalau manual ya. Nah, kalau misalkan 55 lah, apakah mau manual ya silakan, tidak masalah gitu kan. Sebenarnya ada rumus lagi gitu kan. Sn itu sama dengan n per 2 dikalikan 2a plus n min 1b. Nah, jadi kalau jumlah 5 suku yang pertama berarti S5, n-nya 5. 5 dibagi 2. Nah, 2a itu adalah suku pertama. Ini sebagai a. Berarti ini 2 ditambah n-nya tadi 5, 5 kurangi 1 kan 4. Nah, bedanya itu berapa? Lah, 2 ke 4. Ini kan bedanya bertambah 2 ya. Ini juga bertambah 2, berarti ini bedanya 2. Ya, hasilnya menjadi 5 per 2 dikalikan 2 kali 2 4 ditambah 4 kali 2 8. Berarti 5 per 2 4 kali 8 12. Ini coret 6 ya. 5 kali 6 30. Nah, ini kalau pakai rumus gitu loh. Kalau tadi manual, manual boleh, nggak masalah, asal sukunya cuma sedikit. Kalau sukunya 500 ya pakai manual nggak apa-apa sih, cuma kan kelamaan. Jadi jawabannya 30 ya. Nah sekarang kita coba yang ini, jumlah 16 suku yang pertama, berarti S16 ya. S16 berarti 16 dibagi 2, 2 kali A-nya berapa? A-nya 2 ya, 2 ditambah 16 kurangi 1 15. Bedanya dari 4 ke 6 kan bertambah 2 ya, berarti 2. Ini 4 tambah 15 kali 2 34 tambah 30 34. 16 bagi 2 8 ya, berarti 8 kali 34. 4 kali 8 berarti 32 yang belakangnya 2. Ini udah. Nah sekarang kalau yang geometri. Nah kalau geometri itu S tak terhingga, nanti yang saya keluarkan yang ini nih. Bisa fokus ke yang akan keluar aja ya. Nah yang saya keluarkan ini nih, misalkan yang nomor 10 di situ ada sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Jadi startnya dari atas, jatuhkan ke bawah, nanti kan mantul. Nah, mantulnya itu 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Ini mantul lagi dan seterusnya sampai bola berhenti. Nah yang ditanyakan adalah panjang lintasan bola sampai bola berhenti. Nah caranya bagaimana? Ya caranya tinggal, ini kan tinggi awal ya, 4 dikalikan, nah ini kita jumlahkan 3 tambah 4. Nah, kemudian dibagi pengurangannya, 4 kurangi 3 atau selisihnya ya, hasilnya tinggal 4. 3 kali 4 7, 4 kali 3 4 kurangi 3 1, berarti 4 kali 7 28 bagi 1.
Jawabannya 28 meter. Nah sekarang kalau yang ini, nah ini kan 8 ya. Nanti paling yang saya ganti ininya aja, ini sama ini. Jadi yang diganti angkanya yang ada ini. Tinggal kalian coba-coba saja di rumah. Berarti di situ 8. Ini Kak cara saya berikan cara cepatnya ya. 5 tambah 3, nah, dibagi 5 kurangi 3, selisihnya ya. Berarti 8 kali 8 dibagi 2. Nah ini berapa kan 4 kali 8 32. Ini ya dari geometri Tahingga boleh dijatuhkan. Nah kemudian perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Ada sudut elevasi, kemarin sudah kita bahas. Memandang menara atau tangga disandarkan ke dinding. Nah sekarang yang ini unsur pada dimensi 3. Itu ada unsur bangun ruang, kemudian jarak titik ke garis, hanya 2 nomor. Volume tidak saya keluarkan. Unsur bangun ruang, nah di situ ada kubus ya, bangun kubus. Kemudian yang ditanyakan adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu yang seperti apa? Diagonal ruang itu yang menembus ruangan, garis miring yang menembus ruangan, A ke F. Nah ini bangun ruang. B ke G, kemudian C ke F ya, D ke E. Lah itu diagonal ruang. Kalau diagonal sisi itu yang berada di sisi ini permukaan, sisi samping. Ini B ke H, B ke E. Cuma kalau bangun kubus ini seharusnya itu A, B, C. C-nya di sini D, E, F, G, H. Cuma karena ini kalau sudah ada gambarnya menyesuaikan gambar. Sehingga diagonal ruangnya mana saja? AF diagonal ruang, bukan ini. A, F. A ke F. Nah ini apakah diagonal ruang? Bukannya, ini namanya diagonal sisi ya, karena berada di sisi. Berarti ini bukan. D ke H, ini juga diagonal sisi ya, bukan. A ke D. A ke D juga di bawah, diagonal sisi, bukan. E ke H. E ke H diagonal sisi juga, berarti yang ini. A ke H, nah ini kan menembus ruangan ini. B ke G, nah ini kan menembus ruangan. C ke F, nah ini menembus ruangan dari belakang ke depan. D ke E, nah ini namanya diagonal ruang. Nah kalau diagonal sisi ya yang berada di permukaan. Nah sekarang kalau yang ini, kita gambar kubusnya dulu, yang nomor 2. Nah, kita gambar kubusnya. Nah, yang ditanyakan apa? Kubusnya P, Q, R. R-nya di sini ya, S. Jadi muternya ke sini. T, U, V, W. Nah, yang ditanyakan adalah diagonal ruang. PR. PR diagonal ruang apa bukan? Bukan ya. Ini diagonal sisi. PU. P ke U ini juga di depan, bukan. Kita. Q ke T juga di depan, bukan. Ini diagonal sisi namanya. S ke T. S ke T juga bukan. Nah, sekarang kalau S ke U. S ke U lah, ini kan menembus ruangan ini. Berarti jawabannya adalah E. Nah, sekarang kalau jarak, kita menentukan jarak ya, jarak antara titik ke garis. Nah, kita ambil nomor 4 misalkan. Nah, nomor 4 di sini ada kubus KLMN. Nah, kita buat kubusnya dulu. K, L, M, ini N, ini O, P ya, ini P, Q, R, S. Nah, panjang sisinya 9. Yang ditanyakan jarak P ke KR. Ini P ya, P ke garis KR. KR itu mana ini ya? Nah, jadi P ke sini, kita proyeksikan ke sini bentuk tegak lurus. Nah, ini sebenarnya kalau kita hubungkan, nah, ini kan bentuknya siku-siku. Nah, jadi kalau nanti segitiganya membentuk siku-siku, itu rumusnya adalah S-nya berapa dibagi 3 akar 6. Tuh. Kemudian kalau segitiganya sama sisi, nah, itu A per 2 akar 2. Kalau segitiganya sama kaki, A per 2 akar 6. Nah, karena ini bentuknya kan siku-siku. Siku-siku berarti kita gunakan rumus yang atas. Ya. Berarti
Berarti kita gunakan rumus yang atas ini ya, yang pertama. Nah, nih, S-nya adalah 9 ya, per 3 akar 6. Nah, tinggal 9 bagi 3, berarti 3 akar 6. Nah, jawabannya yang E. Oke, jadi kalau siku-siku kayak gini ya, siku-siku. Nah, ini membentuk ada 90 derajat, ini namanya siku-siku. Kemudian kalau sama sisi, berarti semua sisinya panjangnya sama, ini namanya sama sisi. Kalau sama kaki, berarti hanya kakinya yang sama, ini beda, berarti sama kaki. Limit fungsi X mendekati suatu A, pembagian, kemudian turunan U per V. Limit fungsi dulu ya. Nah, cara menyelesaikannya, yang pertama kita kerjakan boleh dengan turunan ya. Kita turunkan dulu angka yang ada di sini. Berarti kita turunkan, X mendekati 2 masih sama. Ini kita turunkan, berarti 2 kali 2 menjadi 4, yang tadinya pangkat 2 menjadi pangkat 1. Terus ini enggak ada, berarti artinya 1 dikurangi 5 kali 1, 5. Tadinya pangkat 1, pangkat 0, berarti X-nya hilang. Terus bawahnya juga sama, kita turunkan, 3 kali 2, berarti 6X. Pangkatnya jadi pangkat 1, dikurangi 2X, X-nya hilang. Nah, kalau sudah diturunkan, baru kita masukkan 2-nya ke setiap X yang ada ini. Nah, ini kan nggak ada X, berarti nggak usah dimasukkan. Kita masukkan 4 kali X-nya diganti 2, dikurangi 5, per 6 kali 2, dikurangi 2. Berarti hasilnya 8 kurangi 5, dibagi 12, kurangi 2. 8 kurangi 5, 3, ini 10. Berarti jawabannya 3 per 10. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu kira-kira kita coba ya. Sama caranya. Limit X mendekati 1, kita turunkan fungsinya. 3 kali 2, berarti 6, X pangkat 2 menjadi pangkat 1, dikurangi 2. Terus yang bawah, 2 kali 2, jadi 4, X-nya pangkat 1, ditambah, kalau ini tidak ada artinya angkanya 1. Baru kita masukkan. Nah, berarti hasilnya 6 kali 1, dikurangi 2, 4 kali 1, ditambah 1. Berarti 6 kurangi 2 dibagi 4 tambah 1. Jawabannya adalah 4 per 5. Nah, paham ya? Terus setelah limit kita turunan. Turunan itu ada U per V sama interval ketinggian maksimum dari suatu benda. Nah, kita coba caranya yang mana? Turunan. Turunan itu yang U per V ya. Nah, yang ini nih caranya, tinggal kita kalikan silang. Jadi bilangan variabel X yang mengikuti variabel X di atas dengan bilangan tanpa variabel X di bawah. Berarti yang 3 dengan 4 kita kalikan silang. 12 ya. Nah, dikurangi yang ini X di bawah dengan bilangan biasa di atas. 2 kali min 1. Berarti min 2. Dibagi penyebutnya sama angkanya 2X plus 4. Tinggal kita kuadratkan. Berarti min dengan min jadi plus 12 tambah 2 jadi 14. Jawabannya yang 14. Ya. Jadi ini kita kalikan silang. 3 kali 4 dikurangi 2 kali min 1. Ya, tandanya pengurangan ya, ini selalu dikurangi. Tinggal pokoknya bilangan X di atas dengan bilangan tanpa X di bawah. Nah, kalau yang ini berarti bilangan X di atas kan min 2. Min 2 dikalikan tanpa X kan 4. Nah, dikurangi, jangan kebalik, jangan 1 kali 4. X di bawah 3 dikalikan tanpa X di atas kan 1. Nah, penyebutnya tinggal dikuadratkan. Itu satu nomor nanti saya keluarkan. Interval. Nah, interval naik atau turun. Sekarang kalau di sini sebenarnya nanti kan grafiknya jadi seperti ini ya, ada dua ini. Ini turun, ini naik, ini naik. Berarti naik, terus turun, terus naik gitu. Biasanya kan derajatnya pangkat 3 ini. Jadi grafiknya seperti ini. Nah,
Kalau ini negatif berarti kan turun. Pada saat turun, ini misalkan ini A ini B ya batasannya, berarti X-nya di tengah-tengah A sama B. Nah, kalau naik, berarti yang naik ada dua nih, sini sama sana. Nah, berarti X, A ke kiri kan kurang dari A, atau di sebelah kanannya B berarti lebih dari B. Nah, ini kalau naik ya. Jadi kalau turun itu X-nya di tengah, kalau naik yang ini atau penghubungnya. Nah, sekarang kita ambil yang nomor 2. Di sini kan turun. Kalau turun itu di tengah-tengah ya. Berarti jawabannya mungkin ini. Nah, yang ini bukan jawaban. Itu kalau turun. Nah, sekarang batasannya angkanya berapa saja? Kita coba cek satu aja yang kita cek. Ini kan angkanya sebenarnya sama, cuma beda tanda. Nah, kita ambil angka 1. 1 ini kita turunkan dulu. 3 turun, X-nya menjadi pangkat 2, ditambah 3 kali 2, 6. X-nya menjadi pangkat 1. Min 9X berarti min 9 ya. Nah, ini turunannya. Nah, setelah kita cari turunannya, ini karena angkanya besar, kita sederhanakan. Dibagi 3 semuanya. Jadi 1, 6 bagi 3, 2, 9 bagi 3, 3. Nah, sekarang kita ambil angka 1. Kita masukkan ke sini. Berarti 1 dikuadratkan ditambah 2 kali 1 dikurangi 3. Nah, ini kalau hasilnya 0, berarti itu jawabannya. Ya, kan 1 kuadrat 1 ya. 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3. 3 kurangi 3 kan 0. Nah, berarti yang ini 1. Nah, kalau misalkan 3 kita masukkan. 3 kuadrat. Ya, misalkan kita masukkan angka 3-nya ya. Kita masukkan 3 kuadrat. Berarti ditambah 2 kali 3 dikurangi 3. 3 kuadrat 9 ya. 9 ditambah 2 kali 3, 6 dikurangi 3. Apakah 0? Nah, ini kan 15. 15 kurang 3 kan tidak sama dengan 0. Berarti ini bukan jawaban. Berarti yang tepat itu yang B ya. Itu kalau turun. Nah, kalau yang naik gimana? Nah, ini ya. Misalkan yang nomor 3 nih. Ini kan pertanyaannya naik. Kalau naik atau ya. Nah, sekarang kita cari turunannya dulu. Nah, turunannya berarti 4 kali 3, 12. X-nya pangkat 2. 6 kali 2, 12. X-nya pangkat 1. Min 2, 4. Ini 12, 12, 24. Kita sederhanakan. Kita bagi 12 ya. Berarti hasilnya menjadi X kuadrat plus X min 2. Kita ambil angka 1 ya. Yang tidak ada negatif. Kita ambil angka 1. 1 kuadrat ditambah 1 kurangi 2. Ini 0 apa bukan? Nah, ini 1 kan 1 tambah 1 2 2 kurangi 2 kan 0. Nah, berarti jawabannya yang D. Nah, kita coba ambil 3. Nah, 3 kuadrat misalkan kita 3 ya. Ditambah 3 9 tambah 3 12 kurangi 2 kan bukan 0, malah 10 ya. Nah, berarti yang tepat adalah yang D. Itu untuk interval. Sekarang menentukan ketinggian maksimum dengan menerapkan konsep turunan fungsi. Jadi ketinggian maksimum. Di sini ada suatu fungsi ya, ini hanya T dalam T 60T dikurangi 3T kuadrat. Kita turunkan. Nah, berarti 60 dikurangi 6T ya. 6T. Sekarang pada saat dia mencapai maksimum kan berarti kita sama dengan 0 turunannya. Nah, karena nanti peluru dilempar ke atas nanti pasti akan turun lagi. Nah, ketika turun ini namanya titik puncak. Nah, kita turunannya kita 6T sama dengan ini pindah ke sana ya. 60. Ya, dibalik nggak apa-apa. Berarti T-nya 60 dibagi 6. Jawabannya adalah 10 ya. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum itu 10 detik. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah ketinggiannya, tingginya. Nah, tingginya bagaimana? Ya tinggal dimasukkan ke fungsi. Jadi dimasukkan ke fungsi asalnya. Nah, sehingga jadi T-nya diganti 10. 60T dikurangi 3T kuadrat berarti 60 kali 10 dikurangi 3 kali 10 dikuadratkan berarti 600 dikurangi 3 kali 100 berarti 600 dikurangi 300. Jawabannya adalah 300 meter. Itu untuk soal yang aplikasi turunan yang ini ya.
Terus yang ini selanjutnya sih kelas 3 semua, ini perlu dibahas apa anda ini? Integral tak tentu. Kita ambil contohnya nomor 2, integral kan kebalikan dari turunan. Ini integral dari 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5dx. Nah, ini mencari integralnya, tinggal 2 yang tadinya pangkat 3 kan bertambah jadi pangkat 4, ini pernya sama, dikurangi 3 yang tadinya pangkat 2 menjadi pangkat 3, pernya sama dengan pangkatnya per 3, ditambah 4 x tadinya pangkat 1 tambah 1 jadi 2 per 2, yang tadinya tidak ada x menjadi ada x plus c. Nah, tinggal kita sederhanakan kalau ada yang bisa disederhanakan. 2 dibagi 4 kan setengah. Nah, yang setengah x pangkat 4 kan ini ya, antara ini sama ini. Kemudian ini sama ya, min 3 bagikan 1, x pangkat 3 ditambah 4 bagi 2 2x ya, 2x kuadrat plus 2x kuadrat, tahu berarti yang B. Jadi kalian jangan sampai keliru mengerjakan dengan konsep turunan ya, karena kalau turunan hasilnya ada. Oke, ya tinggal dilanjutkan ya, kan min 5x plus c. Oke, mungkin itu nanti yang integral selanjutnya kita lanjutkan pertemuan berikutnya saja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.